البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat di bab syurutihi, yakni di kitabul buyu, kitab jual beli, tentang masalah jual beli, bab syurutihi, yakni syarat-syarat jual beli. Wa ma nuhiya anhu minhu, dan apa yang dilarang dari jual beli. Sebutkan terakhir tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha, kisahnya Barirah, yang kemudian disyaratkan tuannya Barirah itu dengan syarat yang batil, yang tidak diterima dalam syariat. Sehingga Nabi SAW beliau mengatakan qada'ullah ahad, yakni keputusan Allah SWT lebih hak. Kemudian maka min syartin laisa fi kitabillah bahwa batil. Apabila di situ syarat yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka batil. Ini menunjukkan apa? Berarti kalau syaratnya itu tidak menyelisih Al-Quran, sebagian mengatakan para ulama bahwa itu syaratnya adalah sah, dan itu akan dibicarakan. Adapun syarat yang di situ tidak ada dalam Al-Quran, seperti umpamanya jual beli minuman keras, atau ini jual beli bangkai dan sebagainya yang diharamkan, maka ini tidak boleh. Banyak ini permasalahan, tapi kita baca dulu hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, hadis nomor 776. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini ya tentang jual beli ummahatil aulad, terjadi perselisihan. Permasalahan perbudakan ya, ini yang tidak ada di zaman kita. Saya mengatakan tidak perlu untuk terlalu berdalam-dalam. Ada yang lebih penting darinya, tapi kita sebutkan di sini. Hadis Abdullah bin Umar yang benar adalah mauquf, ini ucapan Abdullah bin Umar saja. Ya, rajih waqfuhu. Sebutkan oleh para ulama bahwa Yunus bin Muhammad itu menyelisihi rawi yang lain seperti Saiban, ya, yang menyebutkan bahwa itu cuma mauquf saja. Demikian juga Abdullah bin Ja'far, salah seorang rawi, menyelisih Imam Malik. Demikian juga Ismail bin Ja'far, ya, yang semua adalah mauquf juga. Sehingga di sini adalah dhaif. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, naha Umar an bai'i ummahatil aulad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang jual beli ummahat aulad, ibu-ibunya anak-anak. Maksudnya apa? Ini seorang budak perempuan kemudian dinikahi. Ya, maka disebutkan dalam hadis ini bahwa yakni budak perempuan yang dia nikahi itu tidak boleh dijual. Faqala, maka Umar mengatakan, la tubah, tidak boleh dijual, wala tuhab, tidak boleh diberikan, wala turas, tidak diwariskan. Yastamti biha ma badalahu, bersenang-senang dengan budak perempuan ini yang tampak bagi dia, apapun yang dia inginkan. Fa idza mata fa yaqurra, kalau budak perempuan ini meninggal, kalau orang ini meninggal, tuannya itu meninggal, fahiyah, maka budak perempuannya itu qurrah, merdeka. Rawi Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa qala, dan mengatakan Baihaqi, rafa'ahu ba'dur wah fawahiba. Sebagian rawi merofakkannya ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu waham, rancu, salah. Tadi sudah kita sebutkan. Dan hadis berikutnya menyelisihi hadis yang tadi kita baca. Berikutnya hadis nomor 777. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, "Kuna Nabi sarariyana ummahatil aulad." Di sini malah disebutkan kami dulu menjual budak-budak kami, tawanan perang kami, yaitu ummahatil aulad tadi, budak-budak perempuan yang didatangi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, menunjukkan beliau membolehkan. La yara bidzalika ba'san, dan beliau tidak menganggap itu suatu permasalahan, ini boleh. Rawan Nasai, seperti Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, wa Daruqutni, dan Daruqutni, wa sahahu Ibnu Hibban mensahihkan, dan hadis ini sahih. Maka bagaimana jual beli budak perempuan yang dia datangi?
Boleh. Kenapa? Karena hadis yang melarang adalah dhaif. Ya, demikian saja permasalahan ini. Kemudian ada pun syarat ya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat itu, hadis Barirah. Barirah itu adalah kemudian dimerdekakan, ya kan? Dibeli oleh Aisyah, dimerdekakan. Sebutkan dia menikah dengan seorang budak juga, Mughis namanya. Akhirnya karena Barirah menjadi merdeka, akhirnya Mughis jadi Barirah suruh milih masih tetap dengan suaminya atau tidak. Kemudian dia memilih la hajatah. Aku tidak ada hajat lagi pada dia. Akhirnya Mughis karena sudah sangat suka dengan Barirah yang sudah merdeka itu mengikuti sambil menangis. Demikian disebutkan. Dari hadis tersebut yang Nabi kemudian berkhutbah dia mengatakan, yakni setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah maka min syaratin laisa fi kitabillah bahwa batil maka itu batil. Setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an maka itu adalah batil. Maka di sini ada permasalahan tentang masalah syarat-syarat ini. Sebutkan oleh para ulama tentang syurut fil bai', syarat-syarat dalam jual beli. Ini berbeda dengan yang telah lewat kita bahas yaitu syurutul bai', syaratnya jual beli. Ya, adapun syarat jual beli ya, seperti namanya saling ridho, demikian juga yang dijual itu adalah yang halal, demikian barangnya itu ada di depan dia, ada barangnya dan sebagainya. Itu namanya syarat jual beli. Itu memang bisa ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini syurutu fil bai'. Ya, beda. Kalau ini syarat-syarat dalam jual beli. Perbedaannya adalah yang pertama, bahwa syarat-syarat jual beli itu Allah yang menentukan. Telah lewat kan? Harus barangnya halal, demikian juga yakni saling ridho. Adapun syarat di dalam jual beli itu adalah syarat yang diletakkan oleh siapa? Oleh orang yang melakukan akad. Dua-duanya mensyaratkan. Seperti pernah lewat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mensyaratkan kepada Nabi ketika menjual ontanya itu apa? Yakni aku pakai dulu sampai ke rumah baru aku jual. Nah, seperti ini namanya syarat di dalam jual beli. Kemudian perbedaan yang kedua, syarat jual beli ya yang ridho dan sebagainya itu menentukan sah atau tidaknya jual beli. Ya, adapun syarat di dalam jual beli maka tidak berkaitan. Ya, tidak dalam berkaitan, tidak mesti harus menentukan itu sah atau tidak. Demikian. Ya, kalau umpamanya aku menjual ini syaratnya tidak ada aibnya umpamanya, tidak ada kerusakannya. Ternyata ada kerusakannya. Nah, ini suruh memilih, kan demikian. Kemudian juga yang ketiga, syarat jual beli yang itu barang halal, saling ridho, itu tidak bisa dihilangkan syarat ini. Ya, adapun syarat di dalam jual beli mungkin untuk dihilangkan. Ini syaratnya aku mensyaratkan aku pakai dulu 1 tahun, kalau bagus aku teruskan. Kemudian satunya bilang tidak bisa, ya sudah, terjadi memilih di sini. Kemudian yang keempat bahwa syarat jual beli semuanya itu dianggap yang telah lewat itu saling ridho, barang halal dan sebagainya. Adapun syarat di dalam jual beli ada yang boleh, ada yang tidak. Ya, demikian. Sekarang berikutnya al-waqtu alladzi tu'tabaru fi syurut fil bai', waktu yang dianggap di dalam syarat di dalam jual beli. Yang kita bicarakan sekarang adalah syarat di dalam jual beli. Ini yang kita permasalahkan ini. Ya, sebagian menyebutkan atau merinci itu sebelum jual beli atau setelah jual beli atau bersamaan dengan jual beli. Ya, dibicarakan. Seperti namanya ya, ini antara seorang yang dia itu mensyaratkan ketika menikah dan sebagainya, ya, untuk kemudian dibayarkan mahar dan sebagainya. Kalau dalam nikah disyaratkan dan diterima sebelum akad, ya syaratnya harus dipenuhi dulu, harus dibayar maharnya umpamanya. Nah, seperti ini. Demikian juga dalam jual beli. Jadi syaratnya itu di depan atau di belakang atau bersama dengan jual beli itu maka dianggap. Ya, demikian. Umpamanya ini aku beli motor, syaratnya kamu bayar sekarang langsung. Iya, diterima. Atau syaratnya sebelum, ya, sebagian menyebutkan sebelum diserahkan barangnya harus ada uangnya dulu. Ya, demikian juga, tidak apa-apa juga. Ya, ini beli motor ini 1 bulan lagi kamu bayar. Nah, demikian juga diterima.
Jadi waktunya itu tidak dianggap. Setelah, sebelum atau bersamaan. Kemudian disebutkan aqsamu syurutul fil bai', macam-macam syarat-syarat di dalam jual beli. Sebutkan jenis yang pertama yang terjadi ijma', sepakat para ulama. Ayastar itu mahwa min muqtadal akad, mensyaratkan sesuatu yang menjadi kandungan akad itu. Ya. Seperti menjual syaratnya untuk memilih. Ya, ini semua sepakat. Aku menjual motor ini, tetapi syaratnya ya untuk kemudian saling memilih. Ya, ini benar. Ini sepakat para ulama. Au taslimul bai' ama al-mabi, atau barangnya diletakkan. Barangnya ada di depan. Ya, ini memang jadi syarat seperti memang syarat yang dianggap jual beli, kemudian disyaratkan barangnya ada di depan. Nah, ada, lihat sama-sama dicek dan sebagainya. Demikian juga disyaratkan, yakni jual belinya batal kalau ada kerusakan, itu juga ini syarat yang dianggap. Demikian juga ar-ruju' bil uhdah. Ya, umpamanya setelah 1 tahun umpamanya dikembalikan lagi ya barangnya. Kalau disepakati tidak mengapa. Demikian juga manfaat mustari bihi, orang yang membeli mengambil manfaat darinya. Seperti nanti aku membeli tanamanmu tapi syaratnya kamu kalau di dalam padi namanya itu diseleb dulu. Aku mau beli padimu tapi kamu syaratnya diseleb. Ini dijadikan siap untuk dimakan. Seperti ini boleh. Maka ini sepakat ulama. Ya, paham? Ini syarat yang menjadi kandungan jual beli itu. Kemudian jenis yang kedua, ayastaritu ma la yaqtadi itlaqul aqd. Ya, tidak terkandungi dari akad itu. Tapi ada maslahatnya. Syarat tetapi ada maslahatnya. Tapi tidak dalam kandungan akad itu. Kalau tadi kan dalam kandungan akad itu. Barangnya harus ada dan sebagainya. Tapi ini di luar itu tapi ada maslahatnya. Seperti apa? Ajal, waktunya ditentukan. Ya, 1 bulan lagi dibayar. Nah, seperti ini. Demikian juga rohon itu gade. Ya, ini tak jual motorku ini, ya. Kemudian ada gadenya apa? Ya, ini atau gade saja, digade barangnya ada. Ya, demikian. Domain, demikian juga domain, sama juga tanggungan. Wasyahadah, saksi, nah, seperti ini juga dianggap. Demikian juga, ya ini syaratnya, pokoknya budaknya ini dia bisa untuk menjahit atau bisa menulis, nah, demikian. Maka ini semua dianggap. Kemudian berikutnya, orang yang menjual, ya orang yang menjual sekarang mensyaratkan untuk mengambil manfaat dari barang jual belinya itu, boleh. Seperti hadis Jabir, menjual unta itu dengan syarat dia pakai dulu sampai di rumah, boleh seperti itu. Ini syarat yang diperbolehkan. Kemudian isyaratul mustari alal bai', kebalikannya, ya. Ini orang yang membeli, mengambil manfaat darinya, itu yang tadi kita sebutkan. Ini orang yang membeli yang mengambil manfaat. Seperti tadi, kaya syaratu alaihil hasad idza stara minhu zar'an. Dia mengambil apa? Membeli padinya itu. Ya sudah tak beli padinya. Gabahnya itu. Tapi syaratnya apa? Syaratnya harus jadi hasad. Ya, ini dipetikkah atau mungkin dalam keadaan syaratnya harus dipetik, kamu petik, atau mungkin diseleb dan sebagainya. Ya, demikian. Dan ini adalah sahih. Ini syarat yang diperbolehkan. Situ ada beberapa hadis. Al-muslimun ala surutihim. Jadi kaum muslimin itu tergantung syarat-syaratnya. Ila syarton halal haraman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Ya, disebutkan di sini itu adalah hasan. Sudah, di sini diterima. Jadi kaum muslimin itu tergantung dari syarat-syaratnya. Kalau dia mensyaratkan itu dan syaratnya adalah tidak melanggar syariatnya, diambil. Nanti akan datang di sini, disebutkan oleh Ibnu Hajar juga. Demikian juga wa'ufu bil ahad. Ini bayarlah perjanjian dan sebagainya. Kemudian berikutnya idza syaratal bai' ala mustari alla yahibahu. Bagaimana ini sekarang penting juga. Orang yang menjual mensyaratkan untuk yang dibeli tidak boleh dijual lagi. Tidak boleh dihadiahkan. Bagaimana ini? Jawabannya adalah boleh. Paham? Sekolah Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Karena maksudnya adalah maksud yang bagus. Contohnya. Dia membeli budak. Dia punya budak. Budaknya rajin sholat. Atau dia punya motor mungkin, ya. Motornya dia tidak ingin digunakan untuk maksiat. Demikian juga budak tadi. Sudah, ini tak jual kepada kamu, tapi syaratnya apa? Budaknya ini aku yakin kamu orang yang baik.
Jadi budakmu nanti ketika di hadapan kamu semakin taat dia pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Demikian juga mungkin motor demikian, syaratnya tidak boleh dijual. Ya, aku yakin ini tak jual murah ini. Ini mobilnya tak jual ke kamu yang harusnya 100 juta, tak jual 20 juta saja. Karena aku tahu mobil ini akan kamu gunakan untuk amal soleh dan sebagainya. Nah, ini tidak boleh kemudian dia menjualnya. Paham? Dia menjualnya. Orang yang beli tidak boleh menjualnya. Loh, gimana nggak boleh? Ya, karena syarat tadi dari awal. Ya, demikian. Karena tadi hadis tadi, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung dari syarat-syaratnya. Selama syaratnya itu tidak sesuatu yang haram. Dan ada ghardun sahih, ada maksud yang bagus, kan demikian. Demikian juga membeli budak syaratnya untuk dimerdekakan. Ini tak jual budaknya kepada kamu, tapi nanti merdekakan. Demikian juga diterima syarat ini. Tapi disebutkan oleh para ulama juga, kalau kemudian orang yang membelinya itu tidak melakukan syarat tadi, bagaimana? Ya berdosa, kan demikian. Tapi apakah dibatalkan jual belinya? Ya, tidak bisa, tidak selesai jual beli. Dia berdosa karena tidak memenuhi syarat tadi. Tapi tidak bisa dibatalkan. Kemudian juga idza ba'al bai', ini tidak boleh. Yani idza ba'al bai' apabila qala al-bai' orang menjual mengatakan abiuka hadisil a'la annaka idza aradta an tabi'aha minni bisaman alladhi satabiha bihi. Nah, ini juga. Aku jual barang ini, syaratnya kamu jual lagi nanti seharga itu juga. Jangan dijual lebih mahal, jangan. Tuh. Maka seperti ini juga diterima. Kadang-kadang kalau dia jual dengan harga yang murah sekali, harganya menjadi rusak dan sebagainya, kan demikian. Harga di pasar menjadi rusak. Maka ini terima juga. Lalu bagaimana kalau kemudian seseorang, ya ini juga hal yajuz al-bai' idza ulika bi syart mustaqbal. Boleh enggak menjual suatu kemudian digantungkan dengan syarat yang akan datang? Seperti apa? Aku jual motor ini dengan syarat saudaraku ridho. Boleh enggak? Boleh. Tapi syaratnya harus ditentukan. Demikian juga aku menjual barang ini pada kamu, syaratnya orang itu harus datang. Juga boleh. Paham? Ini boleh. Karena tidak termasuk yang menyelisih. Sebenarnya Syekh Utsaimin permasalahan ini. Demikian juga yakni orang yang menjual mengatakan aku menjual barang ini ya, tetapi aku harus membayarnya 5 hari lagi ya. Demikian juga sahih juga. Demikian juga untuk kemudian barangnya itu tidak ada aibnya, rusaknya. Ya, demikian juga ya idza ba'ardun aw daron. Kalau dia menjual atau membeli tanah atau rumah, umpamanya 10 meter kali 10 meter, ternyata apa? 11 kali 11 atau 9 kali 9 ternyata. Tidak sesuai dengan keadaannya. Bagaimana? Ya kalau ridho diterima. Kalau tidak ridho, batal jual belinya. Demikian disebutkan. Sampai di sini semoga Allah memberkati. Syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.